Sabda Sadik hari ini terambil dari Keluaran pasal 19 ayat 19 sampai 20 yang berbunyi, bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam huruf. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Musa naik mendaki ke puncak gunung Sinai untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan turun untuk berjumpa dengan umatnya melalui Musa. Musa naik mendaki untuk berjumpa atau bertemu dengan yang Maha Kudus dan yang Maha Kuasa. Ada dua cara seorang raja berkunjung ke wilayah kekuasaannya untuk berjumpa dengan rakyatnya, secara inkognito atau mendadak, yaitu ketika ia datang tanpa suatu upacara dan pakaian resmi agar ia dapat langsung berbaur dengan rakyatnya, atau secara kemegahan, kebesaran seorang penguasa atau seorang raja untuk menyatakan status dirinya sebagai pemerintah atau penguasa. Bangsa Israel yang sudah menyatakan komitmen mereka untuk mengikatkan diri dengan Allah dalam perjanjian Sinai, dikatakan di dalam ayat 9 di situ, Allah datang melalui kedahsyatannya. Allah menyatakan kebesaran dirinya melalui berbagai gejala alam seperti gempa bumi, petir, dan awan pekat yang menggentarkan bangsa Israel. Melalui kejadian-kejadian itu, bangsa Israel sadar diri sebagai makhluk yang fana, yang gemetar menghadap Allah sang penguasa bumi dan segala isinya. Itu dapat kita baca di ayat 16 sampai ayat 18. Suasana surga menggelegar karena suara sangkakala yang begitu keras membuktikan bahwa Allah adalah sang raja surga dan bumi. Sebagai raja, Allah berhak menuntut umatnya untuk taat melakukan kehendaknya. Sebagai umatnya, bangsa Israel harus tunduk mengikuti perintah Allah. Melalui Musa, Allah terus-menerus mengingatkan bangsa Israel agar mempertahankan kekudusan. Sebab itulah syarat mutlak menyambut Allah. Dapat kita baca di dalam ayat 10 sampai 15, ayat 21 sampai 22. Mengapa Allah datang dengan segala kemegahannya? Karena ia ingin umatnya melihat dan menyadari kebesarannya, sehingga umat Allah tidak sembarangan bersikap saat mereka menghampiri Allah. Kekudusan Allah menyebabkan tidak seorang pun yang mampu bertahan berhadapan langsung dengannya. Itulah sebabnya Musa dijadikan Allah sebagai pengantara agar umatnya dapat mendengar dan mendekat kepada Allah. Itu dapat kita baca di dalam ayat yang ke-9. Kalau kita lihat pada masa kini, Tuhan Yesus Kristus adalah pengantara kita satu-satunya. Melalui Tuhan Yesus Kristus kita dapat mendekat kepada Allah, berjumpa dengan yang Maha Kuasa, Maha Kudus, dan layak masuk dalam hadirat-Nya. Tuhan Yesus Kristus telah menyelamatkan dan menguduskan kita, sehingga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang berdiam di dalam kita, di mana saja, kapan saja kita dapat berjumpa, bertemu, kita dapat mendaki kepada Allah yang Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Pengasih. Oleh karena itu, camkanlah, tanpa pengudusan dari Tuhan Yesus Kristus, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Itu sesuai dengan Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin.